Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Selamat sore dan shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan dan kiranya ibadah ini memberkati kita sekalian. Kita langsung aja dan saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mulai dengan tunduk kepala, mohon berkat dari Tuhan di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah mengirimkan juru selamat Yesus Kristus penebus dosa kami, Bapa yang juga mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami, sehingga hidup kami selalu ada dalam pimpinan dan berkat Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu sore hari ini kami bersyukur, kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam rangkaian sembah bakti kepadamu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon urapan-Mu atas kami semua, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Masih dalam sikap berdoa, saya beri waktu kepada kita semua untuk menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Bersyukurlah karena saya dan jemaat Tuhan dipilih untuk datang bersama ibadah di tempat ini. Banyak di luar sana yang tidak bisa menikmati ibadah seperti kita di tempat ini, mungkin karena sakit atau mungkin kesibukan lain. Tetapi kita bersyukur Tuhan memilih kita ada di tempat ini. Mungkin ada kesalahan, dosa yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan kita. Mari kita sampaikan juga kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Supaya ibadah saya dan jemaat Tuhan sore hari ini diperkenankan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Masih terus berdoa kepada Tuhan sambil kita menyiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tuhan, penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan terus memuji Tuhan. Indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lebih puji Tuhan lagi. Ku rasakan kasih-Mu, dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami sore hari ini untuk datang bersama-sama muji muliakan Nama-Mu. Bertahtalah atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau sapa jemaat Tuhan, ini kelihatannya anak muda semua, tentunya lebih semangat. Shalom. Baru ada 5 orang. Shalom. Ya, tolong berikan tos kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, terima kasih, semangat anak muda luar biasa sekali. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Angkat tangannya. Oke, terima kasih. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Aku Diberkati. Sambil bertepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup melimpahkan
majikan tersedia bagimu. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, masih semangat muji nama Tuhan? Oke, masih semangat. Kita lanjut lagu Betapa Dalamnya Kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali.
kita sudah semangat muji nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kita yang terbaik. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengiringi dengan satu pujian, Ajarku Berdiam. Kasih-Mu di sepanjang hari kami, dan pada saat ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan telah mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kami sadar
apa yang kami persembahkan tidak lebih dari apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan gantikan berlipat ganda suatu saat nanti. Dan jika masih ada teman-teman kami yang belum bisa memberi, kiranya Tuhan berkati dan cukupkan mereka dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau pimpin sertai kami sampai dengan akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk semua petugas persembahan dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengiringi firman Tuhan dengan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah sembah bakti kami diberi waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Secara khusus, minggu-minggu menjelang Paskah ini, kami diingatkan oleh Tuhan firman-Mu yang menceritakan tentang minggu-minggu menjelang Paskah. Makasih Bapak, Engkau tolong kami, buka hati kami, pikiran kami, mata rohani kami, sehingga kami bukan hanya tahu kebenaran firman-Mu, tapi itu menjadi perilaku dalam hidup kami hari ke hari. Terima kasih Bapak di sorga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sore ini dari awal, tengah, sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat sore dan shalom. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama sekalipun suasana panas karena Merapi baru erupsi. Jadi mudah-mudahan semangatnya tidak terkurangi sekalipun suasana panas. Kita masih berdoa terus supaya kita punya berkat untuk bisa membeli AC yang lebih representatif untuk ruangan yang cukup tinggi dan cukup besar ini. Jadi bantu dalam doa supaya bisa dapat dana terkumpul dan bisa dibelikan AC yang lebih representatif. Hari ini berkenaan dengan minggu-minggu menjelang Paskah, saya ingin berbagi firman Tuhan yang saya beri judul tidak tahu jalan atau tak tahu jalan. Nah, kalau tidak tahu jalan ya pasti dia berhenti dan tidak kemana-mana dan akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Atau dia jalan saja dan ngawur dan mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan enggak, seperti itu. Nah, itu sebabnya kita coba renungkan kebenaran ini. Kalau ada orang yang tak tahu jalan, harus bagaimana? Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya, Yohanes pasal 14 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tidak tahu jalan ini. Nah, kalau tidak tahu jalan, sebenarnya itulah persoalannya. Karena kalau tidak tahu jalan, ya memang tidak berjalan. Atau berjalan tapi tidak sampai tujuan. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 itu seringkali dikatakan bagian dari minggu-minggu menjelang sengsara Tuhan Yesus. Dan kala itu Tuhan Yesus pelayanan khusus kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12, Tuhan Yesus melayani semua umat. Tapi mulai pasal 13 yang saya khotbahkan minggu yang lalu, mencuci kaki para murid di situ khusus kepada murid-muridnya. Itu pelayanan khusus kepada murid-muridnya. Nah, di dalam pasal 14 di situ diceritakan bahwa sebelum minggu-minggu Paskah itu, Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya mengenai rumah Bapa. Bersabda kepada murid-muridnya, kalau saya pergi, maksudnya bisa menunjuk kepada kematiannya di kayu salib, tapi bisa menunjuk kepada kenaikannya ke surga. Maka Roh Kudus akan turun dan Roh Kudus akan menyertai
kamu. Jadi kalau saya pergi tidak usah khawatir, kalau saya pergi tidak usah takut, karena saya akan mengutus penolong yang lain, penghibur yang lain yang akan menyertai kamu. Nah, dalam pembicaraan itu, dalam dialog di situ, salah satu dari murid Yesus yang namanya Thomas, yang para ahli sering menyebut sebagai si skeptis, yang tidak mudah percaya, dia bertanya, lalu jalan ke rumah Bapa itu mana Tuhan? Dia tidak tahu jalan. Lalu jalan ke rumah Bapa itu mana Tuhan? Jalannya mana kalau saya ke rumah Bapa? Ya engkau pergi ke rumah Bapa, tapi saya jalannya kemana? Jalannya lewat mana? Ini sebuah pertanyaan Thomas, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan kebanyakan orang. Pertanyaan secara umum orang-orang yang ada di dunia ini. Ini adalah persoalan manusia tidak tahu jalan. Ini adalah persoalan orang-orang di muka bumi ini tidak ngerti jalannya kemana. Ini bukan jalan untuk menuju Gedung Putih di Amerika Serikat. Ini juga bukan jalan ke Istana Buckingham di Inggris. Juga bukan ke Istana Merdeka Jakarta. Juga bukan ke Istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini berbicara tentang jalan ke istana Bapa yang di surga mulia. Gak tahu. Jalannya mana Tuhan? Thomas bilang begitu. Filipus, oke lah kalau saya tidak ditunjukkan jalan, tunjukkan istananya mana Tuhan. Saya pasti ke sana. Prinsipnya sama, nggak tahu jalan. Jalannya di mana? Dan ini adalah kebanyakan orang di muka bumi tidak tahu jalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemikiran Jawa ada istilah atau mungkin ungkapan ya, yang dalam bahasa Jawa itu disebut sangkan paraning dumadi. Nah itu ilmu sangkan paraning dumadi. Nah artinya apa sangkan paraning dumadi? Sangkan itu asal, paran itu tujuan, dumadi itu ciptaan. Jadi asal usul dan tujuan ciptaan khususnya manusia. Nah itu penting bagi orang Jawa. Saya teringat pada waktu saya masih muda, kira-kira umur 21, saya pergi ke satu daerah, di daerah Klaten. Kemudian saya ketemu dengan seorang bapak, kemudian saya mulai mendekati, kemudian saya bicara, kemudian langsung saya to the point. Bapak kalau mati kemana? Nah, pertanyaan itu sebenarnya menohok, Bapak kalau mati kemana? Nah harapan saya tidak tahu. Atau harapan saya, mudah-mudahan sampai ke surga. Tapi saudara tahu jawaban dia mengagetkan saya. Karena dia tanya begini, adik, sebelum adik ada, adik di mana? Saya bilang, saya ada di perut ibu saya. Sebelum adik ada di perut ibu, di mana? Saya mulai mikir, di mana ya gitu. Jadi saya seperti enggak bisa jawab, saya enggak tahu. Kemudian dia jawab begini, kalau dulu saja kamu enggak tahu dari mana, bagaimana kamu berbicara tentang mau kemana? Nah itu sangkan paraning dumadi. Asal usulnya dulu kita itu dari mana dan mau kemana, enggak tahu. Nah kalau kita tidak tahu asal usul kita, bagaimana mungkin kita tahu kemana tujuan hidup kita? Sudah barang tentu tidak tahu jalannya. Saya waktu mendengar pertanyaan dari orang yang saya injili itu, saya seperti Mike Tyson yang di-KO oleh Evander Holyfield. Jatuh dan saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya pulang dengan tertunduk dan saya bertanya, dulu
Sebelum di perut ibu saya di mana ya? Coba ingat-ingat, tidak ingat. Lahirnya aja tidak ingat, apalagi itu tidak ingat. Tidak ingat. Kemudian ketika mulai kuliah, mulai belajar lagi. Surat Efesus pasal 1 saya baru tahu bahwa kamu dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Kamu dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Oh, kalau demikian saya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu saya di mana? Kamu sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Saya jawab aja lah. Sebelum saya di perut ibu saya sudah di pikiran Allah. Saya cari orang itu. Tapi sayang orang itu sudah meninggal. Ketemu lagi. Asal usul kita, bagaimana mungkin kita tahu tujuan kita? Ini yang membingungkan, ini yang menjadikan orang tidak tahu jalan. Ini yang membuat orang, apa benar jalannya ini? Apa benar jalannya itu? Sehingga mereka bingung dan pendeknya tidak tahu jalan. Sangkan pagi. Kalau kamu tidak tahu sangkannya, mulainya, kamu akhirnya. Kalau kamu tidak tahu dari mana, bagaimana kamu mau berbicara tentang kemana? Nah, itu orang Jawa yang pada umumnya berpikir seperti itu. Tapi barangkali kalau anak zaman now, ketika bertanya seperti itu, dia bilang, buka aja di Google Map toh. Di sana pasti akan dituntun tujuan kita kemana. Saya nggak tahu, kita coba Google Map, rumah Bapa di surga muncul atau tidak. Mungkin ada rute yang harus ditempuh. Dan mungkin ada waktu yang harus dijalani itu seberapa. Secara lengkap di sana mungkin. Kalau itu terjadi, mulai start. Sesudah start mulai jalan. Sekalipun itu di Google Map sudah ada, tapi saudara tidak mulai start juga tidak bisa. Saudara sudah pakai start tapi saudara tidak jalan juga tidak bisa. Saudara tetap di sana dan tidak sampai kepada tujuan. Jadi kalau ada Google Map, kita harus start mulai. Kalau sudah start mulai, kita harus jalan. Dan kita nunggu waktu sesuai dengan jalan itu, maka sampai kepada tujuan. Nah, hari ini beritanya, hari ini jawabannya, Tuhan Yesus begitu jelas. Kalau kamu tidak tahu jalan kemana, jalannya di mana, jalannya ke rumah Bapa bagaimana, Tuhan Yesus memberi jawaban. Yesus adalah jalannya. Ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sudah beberapa kali berkhotbah di sini, di mana di situ Tuhan Yesus berkata, ego emi he hodos. Ego eminya saya sudah bisa menjelaskan beberapa kali di sini, itu menunjukkan bahwa Yesus sedang berbicara, aku adalah aku. Eyeh eser eyeh. Ego emi yang ingin mengingatkan orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Yang memanggil Musa, sehingga Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan keluar. Dan kini Yesus berkata, ego emi, aku adalah aku. Kemudian he hodos. Nah, saya akan mencoba melihat hodosnya ini. Hodos itu apa? Ya memang bisa berarti jalan, tapi bisa juga berarti cara hidup. Yang artinya ini mesti dijalani atau dihidupi, dan kalau kita menjalani mesti memerlukan waktu untuk bisa sampai tujuan. Sehingga kalau kita tahu Yesus itu jalan, artinya kita harus, kalau Google Map tadi start, kita harus mulai. Kalau sudah mulai kita harus jalan. Kalau kita jalan pasti sampai. Nah, kira-kira itu yang kita bangun di sini. Lalu startnya itu apa? Mulainya itu apa?
Pasal 14 diawali dengan kata kerja imperatif. Imperatif itu perintah. Jangan gelisah, tapi percayalah. Ini merupakan langkah awal, ini merupakan start, ini merupakan pintu di jalan itu. Kalau jalan itu ada portalnya, dan portal itu dibuka, itu adalah percayalah kepadaku. Berimanlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi inilah pintunya untuk ke jalan itu. Inilah portal yang harus dibuka, yang harus dilewati setiap orang. Percaya, beriman. Ya, kalau percaya kepada Allah itu sudah tentu. Orang Yahudi semuanya pasti percaya kepada Allah. Tidak ada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Elohim, percaya kepada Yahweh, percaya kepada Allah, Tuhan. Mereka percaya. Tapi kini Yesus menambahkan, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah kepada Allah. Ini orang Yahudi pasti. Dan percayalah kepadaku. Tidak pernah ada nabi yang berani membuat statement seperti itu. Tidak pernah ada malaikat pun berkata percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Tidak ada. Kan itu artinya percayalah kepada Allah. Setara percayalah kepadaku. Berimanlah kepada Allah. Berimanlah juga kepadaku. Inilah awal dari sebuah perjalanan yang tujuannya pasti. Jadi ketika saudara tahu Yesuslah jalan untuk masuk ke situ pertama kali, pintu yang dibuka, portal yang harus dibuka, berimanlah. Percayalah, kata Tuhan, percayalah kepadaku. Waduh, lalu gimana? Saat hidup Anda tak pasti, Anda tidak mengerti mau kemana. Anda tidak tahu jalannya. Kecenderungan orang pada umumnya, dia mengikuti orang-orang yang lebih dahulu, atau dia mengikuti kebanyakan orang. Ungkapan yang paling umum, ya mengalir sajalah dengan zaman. Seperti air mengalir, nanti toh sampai pada muara. Kenapa tidak tahu jalan? Kenapa tidak tahu tujuan? Kenapa ragu-ragu jalan ini atau jalan itu? Kenapa gak ngerti? Ya sudahlah mengalir. Mengalir saja, hidup ini toh hanya mengalir. Semua orang pasti lahir, kemudian remaja, pemuda, tua, menikah, punya anak, punya cucu, kalau bisa, kemudian udah itu mati. Ya mengalir sajalah seperti itu. Semua orang juga seperti itu, mengalir saja. Jemaat yang saya kasih, sedemikian mudahnya hidup kita digadekan kepada ketidakpastian. Sedemikian gampangnya hidup di dunia yang hanya sekali ini digadekan kepada kehidupan yang tidak pasti itu. Memang murid-murid kala itu diliputi kesedihan yang tidak pasti karena Yesus akan mati. Mereka seperti anak ayam yang pasti akan kehilangan induknya, gak ngerti, gelisah. Sekalipun mereka sudah ikut Yesus 3 tahun, sudah mendengar ajaran, sudah dididik Tuhan, sudah melihat karya, sudah melihat mujizat, namun berbicara tentang kematian, berbicara tentang korban di kayu salib, berbicara tentang pengampunan dosa yang harus didasarkan kepada korban kematian di salib, itu tidak mudah dimengerti. Dalam suasana yang demikian, suasana yang tidak mengerti, suasana yang takut dan gelisah, suasana takut kalau Tuhan
Kalau Tuhan mati, kalau Tuhan tidak kembali, bagaimana? Itulah suasana menjelang Paskah. Dan dalam suasana itulah Yesus menantang mereka. Percayalah kepada Allah itu oke, tapi percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Inilah cara hidup yang pasti. Inilah model hidup yang diperkenan Allah yang mendatangkan berkat surgawi dan duniawi. Cara mudah dan pasti, jalannya dan tujuannya, portal yang pertama. Pintu yang mesti dibuka, pintu yang mesti dilalui, pintu yang mesti dilewati dan tidak bisa tidak adalah percaya kepada yang ilahi, Yesus Kristus Tuhan dan bukan yang lain. Percayalah kepada Allah, it's okay. Tapi percayalah kepadaku, Yesus Kristus. Itulah pintu, portal pertama ketika kita mau berjalan bersama Dia. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan dan bukan yang lain. Itulah kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan. Pertama adalah percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, mestinya sesudah buka pintu dengan beriman, sudah mesti melangkah berjalan. Sama seperti Google Map tadi. Start, itu beriman. Tapi sudah start, ya mesti jalan. Nah jalannya siapa? Jalannya menurut rutenya, jalannya menurut jalannya bersama Yesus. Perjalanan manusia itu bagai perjalanan di padang gurun yang panjang, kadang panas. Mungkin seperti 2 hari ini, panas melebihi batas. Tapi kadang dingin seperti air beku. Itu perjalanan kehidupan kita. Dan perjalanan yang seperti itu jelas tak tahu arah selatan atau utara. Penyesatan ada di mana-mana dalam konteks perjalanan yang panjang, yang tandus, yang panas, yang dingin, yang tidak tahu arah. Sehingga ada banyak ajaran, ada banyak penyesatan, ada banyak pandangan yang bisa membelokkan jalan kita. Ada yang berkata tidak harus Yesus itu. Yang penting perilaku kita baik. Tidak harus Yesus, yang penting kita membawa damai kepada sesama. Memang ada banyak ajaran, memang ada banyak agama, memang ada banyak tuntunan. Tapi yang paling penting adalah membawa damai. Membuat damai sejahtera, jadi tidak harus Yesus. Ada juga yang berkata, ya tapi tidak usah ditunjukkanlah kalau percaya Yesus. Nanti malah membuat gaduh. Nanti malah membuat kacau. Nanti malah membuat tidak damai. Ya oke lah kalau kamu percaya Yesus, tapi tidak usah ditunjukkan. Itu radikal, tidak usah ditunjukkan. Itu membuat tidak nyaman, tidak usah ditunjukkan, itu membuat tidak damai. Ada banyak pandangan yang menyesatkan seperti itu. Tapi sebagaimana seseorang berjalan, dia mesti jelas mau kemana. Dia mesti jelas bersama siapa. Mana mungkin saudara percaya Yesus tapi saudara sembunyikan percayamu. Mana mungkin saudara percaya Yesus tapi tidak jelas berjalan sama siapa. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu pintunya. Berjalannya mesti juga jelas bersama Yesus. Saat orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, dia harus berjalan menuju ke tanah janji. Saudara perhatikan kisahnya itu
di kitab Keluaran, ketika Israel dientaskan dari perbudakan Mesir, dia harus ke tanah janji, ada perjalanan, ada rute yang harus dijalani. Saat mereka sendiri pasti tidak sampai. Saat mereka mengandalkan dirinya sendiri pasti kesulitan-kesulitan terjadi dan tidak mungkin teratasi. Tapi saat mereka bersama Tuhan, yang representasinya adalah waktu itu adalah tiang api dan tiang awan. Ketika mereka mengikuti perjalanan tiang api dan tiang awan itu kehadiran Allah, kebersamaan Allah. Ketika umat Tuhan dikeluarkan dari Mesir menuju Kanaan, berjalan bersama Allah. Ada kesulitan? Ya iya. Ada tantangan? Ya ada. Tapi kesulitan, tantangan itu bisa mereka lewati sampai akhirnya sampai ke tujuan tanah janji itu. Sama, klik pertama, start pertama beriman kepada Yesus. Tapi sudah itu melangkah, berjalan bersama Yesus. Tanpa kebersamaan dengan Yesus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama Yesus, kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar, kata Tuhan. Yesus sendiri sudah bersabda, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan penulis surat Ibrani mengingatkan pembacanya yang kala itu menghadapi tantangan dan kesulitan dan menghadapi jalan yang bersilang antara terus maupun belok. Dalam kebimbangan itu, antara terus ikut Tuhan atau kembali saja, karena aniaya demi aniaya yang dimunculkan pada masa kekaisaran Romawi. Ada kesulitan, ada tangisan, ada berbagai macam penderitaan yang dialami. Mereka ada di persimpangan jalan antara terus atau kembali. Penulis Ibrani menuliskan suratnya. Pasal 13 ayat 5b dikatakan begini, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sesudah beriman kepada Yesus, langkah berikutnya berjalan bersama Yesus. Yesus bersama saudara. Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Yesus tidak akan membiarkan saudara. Dia bersama orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara mesti berjalan bersama Dia. Kalau kita benar tahu jalan, maka hidup kita mesti modelnya jelas, yaitu beriman kepada Yesus. Bukan yang lain. Dengar baik-baik. Kalau saudara tahu dan yakin bahwa Yesus adalah jalan, maka pola hidup, model hidup, cara hidup, the way of life-mu adalah beriman kepada Yesus dan bukan yang lain. Setelah itu mesti berjalan bersama Yesus. Artinya apa? Mulai dari bangun tidur, melakukan kegiatan sepanjang hari sampai kembali ke tidur lagi bersama Yesus. Ke kampus bersama Yesus, ke gereja bersama Yesus, bekerja bersama Yesus, di kebun bersama Yesus, di luar rumah, di dalam rumah, dimanapun berada bersama Yesus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan bersama Yesus. Itulah yang menjadikan tujuan hidupmu di sini sampai diperkenan, diberkati, berhasil. Tapi tujuan akhir rumah Bapa juga sampai. Bagaimana caranya? Beriman kepada Yesus. Berjalan bersama Yesus selalu. Sebagai penutup, itulah arti
orang yang paham bahwa Yesus itu adalah jalan. Dia percaya kepada Yesus. Tidak usah ditutup-tutupi kalau saudara percaya Yesus. Apalagi disembunyikan. Apalagi dikamuflasekan. Enggak. Kalau percaya Yesus, beriman Yesus, enggak usah disembunyikan. Sebaliknya, diikrarkan, diwujud nyatakan dengan kesetiaan dan pelayanan di gereja. Kebaktian di gereja memang bukan wajib. Tetapi rasa syukur, bahagia, senang karena sudah diberi jalan yang gampang dan jelas. Jadi percaya Yesus itu jangan disembunyikan. Beriman kepada Yesus itu jangan dikamuflasekan. Beriman kepada Yesus itu, Rasul Paulus berkata, barang siapa percaya dalam hatimu dan dikatakan oleh mulutmu, nyata diselamatkan. Kemudian dinyatakan lagi dengan upacara baptisan yang disaksikan oleh umat Tuhan. Itu ikrar, aku percaya Yesus. Jadi jangan pernah disesatkan. Beriman kepada Yesus mesti jelas, mesti diikrarkan, mesti orang tahu, diwujud nyatakan dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pengabdian kepada Tuhan. Karena kita sudah mendapat jalan yang gampang dan jelas. Dalam masa prapaskah ini, mulailah ambil komitmen. Saya akan melakukan kegiatan, baik di rumah, di kampus, di pekerjaan, selalu bersama Yesus. Saya akan ambil waktu tertentu untuk ikut kegiatan, pelayanan, pengabdian di gereja sebagai wujud nyata iman dan kesetiaan saya bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan orang-orang yang sudah percaya diselamatkan. Di sanalah jalannya. Pasti saudara sampai. Baik tujuan di dunia ini maupun tujuan di akhirat nanti. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Para petugas altar, baik musisi, singers, WL, menempatkan diri dan kita menghadap Tuhan. Berkaca diri, betulkah kita sudah percaya, sudah berjalan di jalan yang memang Tuhan sediakan? Ada banyak orang yang tidak mengerti jalan. Banyak orang yang bingung dengan jalan itu. Ada banyak teka-teki yang belum terjawab di dalam kehidupan orang itu. Jalannya mana? Istananya di mana? Tujuannya kemana? Jalannya mana? Ada orang yang berteriak-teriak terus dan minta jalan sama Tuhan. Ada orang yang terus berharap ada jalan. Dan malam hari ini kita diingatkan, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Ketika saudara yakin itu, maka start pertama yang mesti saudara lalui, beriman, percaya kepada Yesus Kristus dan bukan yang lain. Dan percaya itu mesti dinyatakan, tidak disembunyikan. Percaya itu mesti diikrarkan, tidak dikamuflasekan.
percaya itu mesti nyata, diwujudkan dalam perilaku. Dibaptis, beribadah, mengabdi, dan melayani Yesus. Berjalanlah bersama Dia, karena tanpa Dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Dia, saudara pasti sampai di sini maupun nanti. Marilah kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, saat datang di Terima kasih Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sederhana. Tapi yang sederhana seringkali terlupakan. Hari ini kami diingatkan kembali dalam menanti Paskah itu. Tuhan berikrar, akulah jalan. Bapak tolong di antara kami yang mungkin
baru mendengar bahwa startnya, mulainya, awalnya percaya, beriman kepada Yesus, tidak ada yang lain. Dan beriman itu harus dinyatakan melalui ungkapan kata-kata, melalui tindakan baptisan, melalui tindakan ibadah, pelayanan, berbakti, mengabdi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya. Makasih Tuhan, biarlah kami di dalam minggu-minggu menjelang Paskah ini diingatkan kembali bahwa kami harus berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Allah Bapa. Maka kami pasti akan sampai kepada destinasi kami, destinasi yang Tuhan tetapkan kepada kami di dunia ini maupun di surga nanti. Makasih Bapa di surga, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Dengarkan firman itu dan terus renungkan, jalani dengan iman dan dengan kebersamaan dengan Yesus. Maka damai sejahtera yang dari Tuhan, kuasa mujizat Allah yang maha tinggi dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Saudara sehat, saudara diberkati dimanapun saudara berada. Sampai Yesus menjemput kita kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk dan ambil waktu teduh dan mohon berkat yang dari Tuhan.